Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan memulai CG Kids. Supaya CG Kids kita bisa mendengarkan CG Kids ini dengan baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 'Teman-teman, kita mau menjadi terang di rumah, di sekolah, dan dimanapun. Yeay! Bercahaya di tengah cahaya dunia yang samudra. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar generasiku. Aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka.
kasihmu seperti kasihmu, keliru melihat kemenangan yang besar generasiku. Generasiku, kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak mudah. Jadikan kasihmu seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar generasiku. Mari teman-teman, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan rindu selalu. Rindu selalu
firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami dari awal sampai akhir, supaya kami bisa mengerti apa arti firman-Mu dan bisa memberkati banyak orang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan kakak di JG Kids Online Service. Gimana kabar kalian? Kakak berharap kalian sehat-sehat semua ya. Tetap semangat ya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Kau telah memberikan kami sebuah kehidupan yang bahagia. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami dapat hidup dengan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang be faithful. Jadi faithful itu apa ya? Faithful itu adalah setia dalam bahasa Indonesia. Setia itu apa ya artinya Kak? Setia itu adalah kita tetap mengerjakan sesuatu hal yang baik apapun kondisinya. Baik dalam kondisi tidak enak maupun dalam kondisi enak, kita tetap mengerjakan hal yang baik itu. Seperti misalnya belajar, atau bersaat teduh, atau ikut JG Kids online, seperti itu. Rajin belajar di sekolah, seperti itu. Itu namanya setia. Jadi walaupun kita hari ini kok rasanya aku capek banget ya, di sekolah banyak PR dari sekolah, banyak tugas, aku gak mau ikut JG Kids, aku mau main-main aja. Nah, jangan ya adik-adik. Kita harus belajar untuk setia. Setia dalam hal apa misalnya? Yang pertama adalah setia untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi seperti JG Kids, juga saat teduh. Saat teduh itu ngapain sih Kak? Saat teduh itu kita baca Alkitab, kemudian kita nyanyi puji Tuhan, terus kita doa juga. Dengan begitu kita bisa mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Kakak percaya Tuhan rindu bersekutu dengan adik-adik sekalian. Jadi yang pertama itu ya adalah setia dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Kedua adalah setia dalam hal apa? Rajin belajar. Wah, kenapa kok harus setia rajin belajar ya? Iya, karena jika kita bisa sekolah, itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi Tuhan memberkati papa mama kita untuk menyekolahkan adik-adik sekalian. Maka dari itu kita harus memanfaatkannya dengan baik. Kita harus rajin belajar. Kita tidak boleh menyia-nyiakan berkat Tuhan lewat orang tua kita yang membiayai sekolah kita. Juga kalau disuruh les, ayo les piano, ayo les sempoa, ayo les pelajaran. Nah, itu karena papa mama pengen kita itu menjadi anak yang pintar dan berguna bagi masyarakat, juga berguna bagi gereja Tuhan juga loh. Bayangkan adik-adik, tidak semua orang bisa bersekolah dengan mudah. Ada yang nggak bisa sekolah karena nggak bisa bayar uang sekolah loh. Terus kemudian ada juga yang harus sekolahnya itu jauh banget, harus menempuh perjalanannya panjang, melewati sungai, hutan. Perjalanannya berbahaya pokoknya. Ada yang naik perahu seperti itu. Kita kalau bisa bersekolah dengan gampang, kita harus menghargai dan kita harus setia. Ketika kita merasa males jangan dituruti rasa malasnya. Kita harus berdiam diri sejenak, kemudian kita harus menyemangati diri kita kembali. Aku harus setia, aku harus
melakukan yang terbaik apapun kondisinya. Kita bisa berdoa meminta pada Tuhan, Tuhan Yesus, saya mau sekolah. Tuhan Yesus, pimpin saya ya, supaya saya dapat menemukan hal-hal baru yang menarik, yang menyenangkan hati saya. Saya mau belajar banyak, seperti itu. Kita bisa berdoa seperti itu kepada Tuhan. Ketika semangat kita hilang, ketika kita mulai bosan menghadapi rutinitas sehari-hari, mengerjakan PR, mengerjakan tugas sekolah, kita bisa berhenti sejenak dan berdoa supaya Tuhan memberi kita kekuatan, supaya Tuhan memberi kita semangat kembali. Seperti itu ya adik-adik. Jadi di Alkitab kita itu juga ada loh satu orang yang sangat setia. Kita lihat di kitab Rut. Ya, kitab Rut. Jadi Rut itu adalah menantu dari Naomi. Dia tetap ikut sama Naomi walaupun anak-anaknya Naomi itu sudah meninggal semua. Jadi walaupun keadaannya tidak enak, Rut itu tetap setia. Jadi dia tetap mau mengikuti. Kita baca satu ayat ya, dari Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Jadi Rut ini nggak tahu loh, Naomi itu pulang ke Bethlehem itu nanti di sana seneng atau susah ya, gampang atau sulit. Tapi apapun yang terjadi, Rut tetap memilih untuk mengikuti Naomi. Itu namanya setia, seperti itu. Kemudian seperti kita tahu, Rut itu pekerjaannya setelah di Bethlehem itu adalah memungut jelai. Jelai itu apa ya? Jelai itu butiran gandum. Jadi orang pada waktu bangsa Israel panen gandum itu pasti ada yang jatuh kan. Nah, yang jatuh itu memang disisakan untuk orang-orang yang miskin dan tidak punya makanan, untuk mereka memungutnya seperti itu. Wah, berarti memungut barang yang jatuh di tanah dong. Sudah kotor, jatuh, mungkin juga jelek gandumnya, makanya dijatuhin sama orangnya. Tapi Rut tetap setia melakukan hal itu. Jadi Rut tetap berusaha dengan sebaik mungkin. Dia mungkin di Moab tidak pernah memungut jelai gandum di ladang orang, tetapi hari itu dia belajar. Mungkin dia lihat teman-temannya yang lain, oh gimana caranya, oh ya oke, berarti dipunguti boleh ya, oke saya punguti, walaupun kotor, walaupun jelek nggak apa-apa, nanti saya cuci di rumah. Nah, dia sangat setia melakukan apapun yang ada di depannya. Kemudian setelah itu kesetiaannya tidak terbuang sia-sia karena ada yang melihat loh. Nah, adik-adik kalau melakukan sesuatu yang baik pasti ada yang melihat. Kalaupun tidak ada seorang pun di sekitar adik-adik melihat, Tuhan melihat loh. Dan Tuhan pasti memberkati adik-adik. Seperti Rut ini. Rut ini dilihat oleh pemilik ladangnya, yaitu Boas. Ya, Boas melihat, wah Rut ini rajin sekali ya, rajin loh dia. Oh ya, terus Rut ini siapa sih? Tuh, Boas tanya. Kemudian cerita tentang kesetiaan Rut juga disampaikan oleh karyawannya. Jadi kesetiaannya Rut terhadap Naomi dan kesetiaannya Rut bekerja itu membantu dalam hubungan Rut dengan Boas. Karena kemudian Boas mengajaknya makan bersama-sama dengan karyawannya dan makan, beristirahat. Kemudian Boas memberitahu bahwa Rut tidak perlu mencari jelai di ladang orang lain, dan
pegawai-pegawai Boas disuruh malah menjatuhkan dengan sengaja beberapa butir gandumnya. Jadi gandum yang dipungut oleh Ruth lebih banyak lagi. Nah, kemudian Ruth pun setelah diberikan istirahat dan diberikan makan, dia kembali bekerja dengan rajin. Dia bekerja bersama dengan pembantu-pembantu perempuannya Boas. Jadi dia tetap setia. Dia nggak jadi, wah oke, wah enak nih, yaudah aku tunggu aja, nanti aja deh, ya aku pungutin cepet-cepet, kan udah dapat banyak. Enggak, dia tetap bekerja dengan setia. Apapun kondisinya, secapek apapun, kita bisa berusaha dengan baik. Seperti itu. Oke adik-adik, jadi 2 poin sederhana malam hari ini adalah: 1, setia dalam membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Jangan lupa saat teduh, jangan lupa baca Alkitab. Kalau terasa susah, ya nggak apa-apa, kita belajar, nggak apa-apa. Itu namanya belajar kalau terasa susah. Tapi kita harus berusaha. Kenapa? Karena Tuhan rindu banget untuk bersekutu dengan adik-adik. Tuhan rindu pengen mengajari kita dengan banyak hikmat-hikmat dari Tuhan. Usahakan ya adik-adik, Tuhan juga merupakan sumber kekuatan dan sumber sukacita kita. Jangan lupakan Tuhan dan selalu berusaha. Kalau memang perlu ditemani, coba minta temenin papa mama untuk bisa teduh. Atau misalnya kalau punya kakak yang lebih tua, bisa minta tolong juga. Atau bisa tanya ke kakak-kakak Eagle Kids, Kak gimana sih caranya saat teduh? Nanti akan diajari juga. Sesudah itu kita lakukan dong dengan rutin setiap hari, apapun kondisinya. Ya kalau sakit, nggak bisa bangun, demam, ya sudah. Tapi kalau nggak sakit, tapi hanya malas, ngantuk, ya kenapa kita nggak berusaha lebih untuk setia? Yang kedua adalah setia dalam rajin belajar. Jadi jika papa mama memberikan les, itu adalah suatu anugerah. Jika papa mama kalian bisa menyekolahkan kalian, itu juga adalah suatu anugerah dari Tuhan. Kita harus memanfaatkan dengan baik. Jangan lupa selalu rajin di sekolah, mencatat, mengerjakan PR dan tugas, belajar jika akan ulangan, itu termasuk setia. Walaupun kita merasa susah, kita merasa mata pelajarannya aku nggak suka, atau wah aku sedang capek nih, tapi kalau besok ulangan, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk tetap belajar. Ya adik-adik, seperti itu. Nah, big word kita pada hari ini adalah diambil dari Amsal 19 ayat 22a. Kakak bacakan ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amsal 19 ayat 22a. Kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kakak berdoa bahwa adik-adik semakin setia dalam perkara-perkara kecil, mulai dari perkara-perkara kecil terlebih dahulu, ya kan. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu setia dalam perkara-perkara kecil, maka kamu akan dipercaya perkara-perkara yang besar. Ketika kamu belajar setia dari kecil, maka pada saat dewasa kita akan menjadi lebih mudah untuk setia terhadap hal-hal yang baik, terhadap suatu pekerjaan yang baik yang Tuhan percayakan pada kita. Mari kita berdoa sama-sama ya untuk mengakhiri JG Kids Online malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas malam yang indah ini Tuhan. Ajari setiap anak-anak untuk menjadi setia Tuhan. Sejak masa muda mereka, sejak masa kecil mereka ya Tuhan. Ajari mereka Tuhan untuk tetap mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup mereka, walaupun situasinya sedang tidak baik, walaupun
kondisinya sedang kurang mengenakan. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan Tuhan untuk setia dalam perkara-perkara kecil, supaya kami ke depannya dapat dipercaya perkara-perkara yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan JG Kids malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sekarang adik-adik, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu menyertai adik-adik sepanjang minggu ini. Selalu membuat adik-adik setia dan menguatkan adik-adik ketika adik-adik memerlukan sebuah kesetiaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Amin. Bye-bye. Friends, aku pulang dulu ya. Kenapa? Kok capek banget sih? Karena nanti jam 7 aku mau JG Kids nih. Kan lebih enak lihat YouTube aja. Ya lebih seru kalau JG Kids dong, apalagi onsite dan online-nya loh. Ya betul. Kalau JG Kids itu bisa mendoakan, bisa kenalan teman baru, memuji Tuhan bersama-sama, dan mendengarkan firman bersama-sama. Wah, seru banget. Aku mau ikut, gimana caranya? Tinggal klik link di bawah ini ya. Yuk, ikut JG Kids ya. See